kembali lagi di Next Expo bersama aku Daniel Aulaba dan teman aku bersama Akbar Saputra. Jadi hari ini bintang tamu kita nggak kalah seru dari yang sebelumnya. Hari ini ada Wina Panjali. Hai Wina. Nah, pada episode kali ini bintang tamu kita itu masih muda banget dan prestasinya itu banyak banget. Bisa Wina kenalin diri kamu? Hai pemirsa, nama aku Wina Panjali. Bisa dibilang lah saya cita-citanya mau jadi musisi ya. Wow. Tapi aku juga tertarik di bidang hubungan internasional. Makanya itu aku tuh sering banget ikut lomba debat gitu. Oke, Wina, tapi kan kamu ini masih muda ya? Umur kamu tuh masih berapa? Berapa? Ada yang bisa bilang? Tebak nggak? Wina ini masih sekolah atau udah kuliah atau udah kerja? Berapa? Masih 17. Masih 17, tapi prestasinya udah banyak banget ya, keren banget. Nah, Wina ini itu suaranya punya suara yang bagus banget. Bisa tunjukin sedikit nggak sih ke teman-teman semua? Pasti teman-teman pada penasaran kan? Aku juga penasaran soalnya. Ini beneran mau nyanyi dangdut? Apa aja? Bercanda. Sedikit. Boleh Jadi- kalau mau dangdut. Nyanyi bahasa Prancis? Boleh? Ok. Quand il me prend dans ses bras, il me porte pas, je vois la vie en rose. Wow, keren banget. Udah lama. Keren banget. Nah, gimana kabarnya untuk Wina hari ini? Aku excited banget untuk berbincang di podcast ini. Oh. Ya, Terus Wina ini gimana perjalanan ke Next Edge? Jauh, macet? Dari mana Wina? Apa deket ke sini apa jauh? jauh banget. Oh, iya? Aku kan tinggalnya di Bekasi ya, terus banyak orang yang bilang Bekasi itu kayak planet lain. Saking jauhnya. Kesini tuh macet banget sampai tadi tuh aku takut telat. Makanya aku naik Gojek. Oh iya? Jadi Gojek? naik Grab, naik Grab car terus naik Gojek. Karena macet sih ya. Kebetulan hari Sabtu juga ya. Nah, Wina, kita tuh punya beberapa pertanyaan untuk kamu. Udah pasti itu tuh tentang lingkup di kehidupan kamu ya, pengalaman kamu. Jadi kamu bisa jawab dan bisa sharing juga ke teman-teman semuanya. Udah siap untuk menjawab pertanyaan? Siap dong. Kamu mau nanya? Kamu udah dulu ya. Oke, Wina, yang aku lihat ini kan Wina juga punya suara yang bagus. Terus pasti pernah punya pengalaman yang pengalaman pertama itu kayak gimana? Wina bisa ceritain ke teman-teman semuanya. Pengalaman pertama aku pentas di atas panggung. Itu aku ingat banget karena itu aku benar-benar nervousnya minta ampun. Dan it wasn't a good performance jujur. Aku tuh saking nervousnya pas aku nyanyi tuh aku diam di satu tempat doang terus pegang mic terus kayak nyanyi gitu aja. Aku dulu tuh sampai sekarang aku tuh Swiftie. Aku suka banget sama Taylor Swift. Jadi dulu tuh aku nyanyi lagunya Blank Space. Dan di situ aku cuma diem. Saat itu aku kelas 3 SD, aku diem, aku cuma nyanyi kayak so it's gonna be forever or it's gonna go down flames gitu dong. Dan itu awkward banget. Tapi sekarang aku udah melakukan beberapa development dan I'm more confident on stage gitu. Yeah. Tapi sampai sekarang ini masih kayak suka ikut kompetisi nyanyi gitu nggak? Lebih ke pergelaran sih. Oh, performing. Terus apa pertanyaan selanjutnya? Oh iya, kamu mau tanya? Boleh. Daniel? Nah, buat Wina sendiri nih, udah berapa lama sih Wina terjun di dunia musik? Aku tuh mulai les nyanyi itu tuh dari kelas 2 SD. Jadi dari kecil banget aku udah Dari tertarik kecil di udah musik. suka nyanyi ya? Tapi mulai ngambil job itu tuh kelas 5 atau kelas 6 ya. Di mana tuh job pertama? Waktu itu aku jadi paduan suara di acara kementerian gitu. Oh, keren, Iya. keren banget. Boleh diceritain nggak awal kamu tuh mutusin untuk coba masuk di bidang musik? Aku tuh awal mencoba masuk tuh sebenarnya recently pas aku ditawarin ikut musik label gitu. Terus aku mikir, you know what, ada peluang di sini, aku mau coba. Gitu. Oh. Iya. Tapi kamu ini awal masuk ke dunia musik itu emang karena minat dari diri kamu atau dukungan dari orang tua kamu?
minat sih emang Dari kecil emang suka nyanyi ya? suka banget suka nyanyi. Dan kamu tuh kayak ikut, kan kamu tadi bilang kamu ikut les vokal ya? Iya, les Itu vokal. kamu yang minta apa kayak orang tua kamu inisiatif kayak kamu punya potensi untuk nyanyi terus orang tua kamu masukin kamu les vokal atau gimana? Enggak, aku yang minta. Oh, kamu yang minta? Iya, awal-awalnya tuh I don't think my singing itu sebagus itu. Cuman aku try really hard to improve my skills. Terus kalau misalnya kamu yang minta, itu kamu emang bener kamu awalnya kayak lihat dari kan kamu pasti punya idola ya kamu kamu lihat kamu pengen kayak dia atau bener-bener dari diri sendiri gitu? Aku dulu idolanya itu Taylor Swift. Oh. Sekarang sih. Sampai sekarang? Iya, aku tuh suka banget. Dia itu mengolah experience itu sebagai lagu gitu, and she sings from the heart. Jadi aku suka banget sama dia. Sekarang sih aku juga suka Lana Del Rey. Pengen nggak ketemu sama Taylor Swift? Siapa sih yang gak pengen? Aku juga kayaknya pengen tuh. Kamu pengen ketemu sama dia? Enggak, lagunya emang enak. Nah, Iya. ini nyambung nih. Ah, Kan Kak Wina ini kan nyanyi dari kelas 2 ya, sampai sekarang tuh berarti udah hampir 5 tahunan ya. Nah, ada nggak sih niatan mau bikin lagu dalam waktu dekat ini maupun nanti? ada. Aku sekarang lagi work together sama label aku untuk ngerilis lagu. Stay tuned, Oh, everyone. keren banget. Iya. Sedikit sedikit lagunya tuh tentang standar kecantikan. Tentang Iya. standar kecantikan. Jadi aku nggak kritik standar kecantikan karena tuh aku tuh pengen bikin lagu tuh yang bisa berdampak ke orang gitu loh. Bukan Punya cuma- arti ya? Iya, yang bermanfaat Iya. gitu loh. Dan aku merasa kayak beauty standard tuh isu yang harus diomongin di society. Intinya menyampaikan pesan lah ya. Iya. Gitu. Keren banget. Semoga lancar ya Wina. Amin. Apa lagi? Mana nih? Ini. Tapi kalau dari Wina sendiri ini pernah nggak sih kayak iseng-iseng tercetus ide untuk bikin lagu sendiri? Tapi ini tuh lagunya itu kamu bikin sendiri atau emang ada yang bantuin? Atau kamu kayak dari biasanya kan ada ya orang tuh kayak nulis dulu di buku atau apapun itu terus baru terjadilah musik. Jadi kayak perasaan kamu Iya. sendiri gitu, kayak Iya. misalnya kamu lagi galau, nah tiba-tiba ada kepikiran ide nih kayak, wah kayaknya galau. Kenapa lagi galau ya? Maksudnya kan ide bikin sendiri kan. Maksudnya kalau lagi galau kayak daripada gue galau sendiri doang, mending gue jadiin lagu bermanfaat juga buat orang lain, buat diri gue sendiri. Nah itu maksudnya ada nggak ide Iya. seperti itu? Dulu sih kayak gitu sih, mulai ide kayak nulis lagu ini sebelum aku gabung sama label. Karena tuh aku sebelum gabung tuh aku send dulu ide lagu aku ke mereka, jadi kayak demonya gitulah. Yang itu lagunya aku mau nulis sendiri, terus aransemennya juga aku coba aransemen sendiri pakai GarageBand. Nah di GarageBand tuh ada digital instrumennya juga ya. Itu aku coba-coba aransemen sendiri sambil main gitar sendiri juga. Oh, Dan- kamu bisa main gitar? Iya. Keren banget. Ada gitar nggak? Ada gitar. Shock. Terus ya dari situ aku bikin liriknya sendiri, aku rekam di GarageBand terus aku kirim demonya. Itu bermula dari aku nulis di buku sebenarnya kayak keunek-unekan aku sama beauty standards di Indonesia ini. Berarti kamu luapkan di buku itu ya? Iya, dan aku tahu tuh sebenarnya that experience itu relatable gitu loh, experience struggling with the beauty standard dan beauty standard yang gak realistis gitu loh. Ya, dan makanya itu aku pengen nge-publish ini lagu ini. Keren banget. Tapi aku mau nanya nih, kamu kan ini kan di luar dari kegiatan sekolah, kamu masih sekolah kan ya? Masih sekolah loh guys, ini udah prestasinya keren banget, wow banget ya. Ini kan kegiatan di luar sekolah, tapi pernah nggak kamu kayak merasa capek atau lelah karena ibaratnya kamu tuh masih sekolah, terus kamu punya kegiatan di luar, itu gimana kamu untuk bisa mengatur waktunya gitu? Oh sering banget kak, apalagi kan aku nggak cuma nyanyi, Iya. aku juga suka ikut lomba debat, lomba Oh, Amiwan iya, gitu iya. kan. Sering dulu sempat burn out gara-gara ada satu minggu di mana aku harus nge-organize Amiwan di sekolah aku. Terus habis itu aku Amiwan di UI, aku ngejuri waktu itu. Iya. Terus habis itu ada tes sekolah akhir semester. Habis itu aku ada ini pergelaran musik, jadi kayak bener-bener Padat week banget to ya. week padat gitu kan. Gak ada istirahatnya. Gak ada istirahatnya, dan di situ aku tuh bener-bener belajar untuk balance waktu dan untuk mindful dengan health sendiri. Karena menurut aku tuh cara balancing aktivitas itu tuh key-nya itu health. Kayak itu tuh ya, kesehatan itu tuh number one priority. Kalau misalnya itu tumbang, kalau misalnya kita gitu burn out, udah deh hancur, plan kita hancur semua betul. gitu kan. Nah itu tuh jadi pola
makan, pola tidur, ya kesehatan tuh pokoknya dijaga. Habis itu prioritas aku emang kedua tuh akademik sih. Jadi walaupun aku punya aktivitas banyak kayak gini, aku nggak boleh nomor satu akademik ya. Mau papa mama juga nggak boleh bolos. Benar, udah pasti. Iya, jadi kalau misalnya capek gitu nggak boleh bolos. Jadi harus tetap bisa mengatur waktu ya untuk kegiatan di luar sama akademik ya. Tapi sejauh ini tuh kayak ada nggak menurut kamu tuh hal-hal yang bisa mengganggu sama karir kamu ini? Terus gimana cara kamu untuk mengatasi itu? Jujur kalau misalnya hal-hal yang mengganggu karir, Pasti banyak yang kayak hate kamu kan? Nah itu kayak gimana kamu cara untuk itu hal yang nggak penting, gimana caranya nggak usah untuk berpikir soal itu? aku sebenarnya baru experience itu lagi, bukan hate di social media lagi, karena kalau misalnya hate di social media tuh gampang, kita tinggal masih dari. Betul, langsung Tapi block hate ya. di friend group sendiri. Oh ya? Susah. Karena in the end of the day, yang kamu hangout itu tuh bakal determine kamu akan jadi orang yang kayak gimana kan. Iya. Nah waktu itu aku tuh di friend group dimana mereka tuh sebenarnya diam-diam ngomongin tentang aku di belakang, ngomongin tentang prestasi aku di belakang Iya, gitu. itu udah pasti. Udah pasti ada yang kayak gitu ya. Terus gimana kamu untuk bisa mengatasi hal itu? Itu padahal kayak bukan hal yang seharusnya kamu pikirkan kan ya? Aku orangnya confrontational banget sih. Jadi aku confront, tapi habis itu ya udah, teman-teman kayak kita masih diladenin guys. Iya. Cari aja teman-teman yang lebih baik pasti ada. Benar. Pasti teman-teman di luar sana juga ada yang merasakan jadi Wina juga. Jadi nggak usah dipikirkan lah ya. Nggak usah. Tetap harus maju ya. Kayak jodoh gitu loh, kalau teman gitu. Kayak nyari pacar yang cocok ada yang nggak cocok gitu. Lanjut pertanyaan. Ini Iya. kalau nggak salah Wina sendiri pernah ikut terlibat dalam pergelaran Pesta Pora dan Psycho Fest ya. Sedikit kepo nih, ada nggak sih pengalaman menarik selama ikut pegelaran dangdut atau pegelaran suara gembira tahun 2022? Ini nyanyi dangdut. Iya, terakhir pegelaran aku di Pesta Pora aku nyanyi dangdut. Aku jadi penyanyi latar belakangnya Izelia sama Caca Handika sama Ikan Nurjana. Jadi penyanyi dangdut semua gitu. Bisa lagu dangdut berarti kamu nih genre kamu tuh apa aja? Aku sebenarnya luas. Aku mencoba untuk bisa nyanyi semuanya gitu. Tapi ya. keren banget. Berarti selain di dunia musik kamu punya prestasi di luar juga nih. Tadi musik ternyata bisa gitar ya. Selain gitar jangan-jangan bisa lagi nih Piano bisa. Wow, keren banget. Tapi fokus aku sih ke musik indie sih. Aku lebih suka musik indie gitu. Cuman aku mau challenge aja diri sendiri. Apalagi dangdut itu kan musik Indonesia ya. Dan menurut aku tuh sekarang tuh rada menurun gitu loh apresiasi ke budaya Indonesia, ke musik Indonesia. Dan even aku sebagai seorang yang emang background aku tuh sekolah internasional gitu kan. Jadi emang aku ngerasa kadang I don't even know my own culture. Makanya waktu itu aku seneng banget pas diundang sebenarnya nyanyi dangdut karena aku pengen coba mengenali budaya Indonesia dan musik Indonesia juga. Sebelumnya tapi pernah kamu untuk kayak tampil dengan musik dangdut ini? Gak pernah, itu Jadi pertama kali. Pertama kali, iya. Sesuatu hal yang baru ya? Sesuatu yang baru dan itu aku belajar tuh kayak seminggu doang. Oh ya? Kamu suka hal yang menantang berarti ya? Suka banget. Itu Keren, challenge keren. itu bagus. Ternyata BTW nyanyi dangdut tuh lebih susah daripada nyanyi lagu pop. Iya. Iya, tekniknya lebih susah. Berarti itu selama kamu seminggu belajar kira-kira berapa persen tuh kamu nguasain dangdut? Nggak nguasain banget sih. Aku masih kayak there's so many things for me to learn. Kayak aku masih banyak mau belajar gitu. Iya. Dan di minggu itu juga lagi hectic sekolah, so work life balance. Tapi kamu punya tips nggak buat teman-teman ini kan kalau vokal itu kan harus ini banget ya, suara tuh harus diperhatikan banget, tips untuk menjaga suara kita untuk baik karena kan kita nggak tahu ya kapan kita bakal ada pentas, bakal nyanyi kan ya. Gimana itu tips untuk tetap menjaga? Apalagi kan sekarang ini lagi nggak membaik. Iya. Aku ada satu tip. Aku kayak satu tip rahasia yang I love it so much. Makan kencur. Pernah coba nggak? Oh itu emang itu udah banyak banget sih makan kencur. Penyanyi itu rata-rata makan kencur ya. Makan kencur, iya. Sangat ngaruh banget berarti ya. Baru kencur. dia kayak gitu, kan, ya. beres-beresin dikit tapi jadi suaranya. Tapi kamu suka kencur? nih.
Mau nggak mau mau. nggak mau. Iya benar nyobain kencur nggak, harusnya aku bawa kencur di kamar cobain. Itu nggak enak sih sebenarnya, kayak pedes gitu. Itu kencur langsung dimakan atau Langsung kamu dimakan. olah dulu? Dikunyah, di kayak cemilan malah aja. jangan diolah, karena kalau bisa diolah tuh pedesnya nggak dapet. Harus Berarti dikunyah langsung langsung kencur terus itu langsung kamu makan? Cuman kalau Itu makan banget. kamu sendiri tuh kayak ada pantangan makanan gitu. Soalnya kan ada ya penyanyi-penyanyi Minyak, gitu. gitu. Iya, penyanyi gitu kayak bener makanan tuh harus dijaga banget. Cuman ada juga yang kayak makan es ayo, minyak ayo gitu. Kalau lagi mau perform, sebaiknya dijaga. Cuman nih kalau nggak apa-apa. Jujur Tapi aku kalau kamu normal-normal aja. normal aja, paling makan kencur, itu jaga Nah, di situ. kencur. Terus tidur yang banyak biar nggak sakit tenggorokan. Hmm. Cuman kalau makan lain enggak. Mana nih pertanyaan ini ya? Ini. Nih, pertanyaan selanjutnya, setelah ajang pengelaran suara itu pernah tertarik atau malah mungkin terjun ke ajang-ajang lainnya? Nah, for now enggak sih. For now sekolah dulu. Sekolah dulu. Berarti benar-benar masuk sensor ya. Iya. Setelah Karena lagi habis- uni applications kan. Nah, dan aku cuma selesai ini apply mau gimana ke depannya? Rencana kuliah, tapi tetap menjalankan apa namanya, nyanyi di luar juga atau kayak gimana? tetap menjalankan nyanyi juga, tapi prioritas aku sekarang itu dapat univ yang bagus, akademik dulu. Berarti kamu ini sekarang kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Tahun depan berarti lulus ya? Iya. Itu nanti setelah lulus ngambil seni juga atau Rencana Rencana. rencana keluar dari SMA. Oh malah jurusan yang aku mau ambil itu kalau misalnya di luar itu HI. Oh, Iya, karena aku juga tadi tertarik di HI tadi kan aku bilang. Alasan kamu tuh tertarik sama HI itu apa ya, Bang? Apa yang bisa kamu tuh jadi hal apa yang bisa kamu terinspirasi untuk masuk ke HI? Karena aku juga interested di politics itu. Oh, Dan karena aku kan ikut Model United Nations, itu tuh kayak debat, simulasi persidangan PBB gitu. Gimana aku belajar gimana sih negara tuh negosiasi Iya. dengan sesama itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu sistem negosiasi itu aku suka. Aku tertarik. Tapi ada nggak Wina kayak kamu tuh pengen nyobain ini, cuman belum tersampaikan gitu? Atau selama ini kamu pengen, misalnya kamu pengen nyobain hal, kan kamu suka mencoba hal yang baru nih, kamu coba tapi belum terwujudkan, atau semua tuh bisa kamu wujudkan? Di luar dari nyanyi, kamu kayak pengen jadi apa gitu, pengen nyoba? Jujur aku pengen coba jadi YouTuber. Oh iya, tadi kamu pernah nggak nyoba-nyoba YouTuber gitu, nyoba-nyoba nge-vlog gitu. Tapi YouTuber apa dulu nih? Kayaknya YouTuber education deh. Karena TikTok aku niche aku education. Jadi pengen nyoba, berarti ada kemungkinan yang nanti mau nyoba jadi YouTuber ya? Stay tune guys. Pasti bisa. Amin. Selanjutnya, iya. yang mana? Ini ya. Nah, ada hal yang menarik lagi nih, selain di bidang musik, Wina ini bisa dibilang aktif berpartisipasi dengan Model United Nation atau sering disebut MUN di umur kamu yang masih biasa dibilang sangat muda ya. Ada nggak nih cerita seru atau pengalaman menarik selama mengikuti MUN? Selain pengalaman menarik, apa sih impact yang kamu dapetin dari MUN ini, dari kehidupan kamu? Iya, dari MUN itu yang aku ngomongin tadi. Well, recently aku tuh ngejuri buat lomba MUN ini di UGM, di Jogja. Dimana aku tuh kayak juri termuda. Iya. Di Ya. Jogja itu. Di UGM. Pasti senang banget ya kamu jadi juri muda ya. Senang, tapi ada rasa insecure juga. Oh, kenapa insecure? Insecure dalam hal apa? Ya karena kebanyakan juri-juri lain tuh ada yang udah kerja, ada yang memang semester terakhir kuliah gitu. Jadi aku merasa kayak emang knowledge mereka lebih banyak, kayak aku minder aja gitu. Tapi pesertanya itu juga dari mahasiswa atau dari anak-anak SMA juga ada? Anak-anak SMA sama mahasiswa gitu. Wow. Seharusnya nggak perlu insecure dong, malah kamu masih Iya. SMA aja udah jadi. Iya. Sebelum aku ada pikir kayak gitu juga, cuman of course namanya juga orang ada insecure-nya kan. Tapi aku mikir-mikir kayak ya gitu, nggak usah insecure, I mean it's a cool achievement. Seharusnya insecure itu juga nggak boleh jadiin apa ya? Jadiin sedih juga sih. Seharusnya insecure itu harus jadi
gimana caranya kita bisa lebih berkembang lagi ya. Iya, bener banget. Dan di situ aku belajar banyak banget dari kayak juri-juri lainnya. In terms of secara profesional gitu kan, cara nge-guide participants-nya gitu. Udah selesai nih pertanyaan. Belum, ada sih. Oh, masih ada. Apa? Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bergabung dan aktif dalam MUN ini? Aku tuh suka banget like getting to know new people. Jadi mengenal orang baru ya. Dulu tuh sempat masa-masa MUN online pas pandemi. Jadi tuh kita bisa ikut kompetisinya tuh saingan dengan orang dari negara-negara lain gitu loh. Itu Daring ya, berarti interesting. online? Interesting aja kayak oh aku kenalan sama orang dari misalnya India atau nggak dari US atau nggak dari Inggris. Terus kita ngedebatin satu isu, itu menurut aku interesting banget. Seru banget berarti. Terus ya aku merasa kalau misalnya diri aku juga develop banyak dari ikut MUN ini, pertama dari sisi confident juga yang tadi aku minder kan Iya, awalnya. bener-bener. Terus aku sekarang kayak actually this is a good thing gitu, ini adalah satu hal yang positif dan I should do my best gitu kan. Terus dalam hal interest aku juga, aku bisa nge-explore interest aku di bidang HI, di bidang politik gitu kan. Di MUN itu juga sebenarnya nggak cuma debat BTW, ada nulisnya juga. Jadi ada satu council, kan dibagi council gitu, topiknya beda-beda. Ada satu council yang council jurnalis itu. Berarti Aku- karya tulis ya? Lomba Iya, karya tulis. aku spesialisasinya di situ. Aku tertarik banget sih sama kayak media bias yang beda-beda di media kan, terus cara penulisan media itu kayak gimana gitu. Ya, terus opportunity-nya juga dengan ikut kompetisi MUN itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang tertarik dengan hubungan internasional atau dengan ikut MUN, go for it. Karena dari situ tuh aku tuh inget banget, I think my biggest achievement itu tuh diundang untuk memberi kayak MUN 101 gitu di Universitas Indonesia. Ya, and it's like one of my dream unis juga. Jadi itu kayak peluang yang wow menurut aku, and I'm so grateful to be involved in it. Sejauh ini berarti orang tua kamu tuh benar-benar support kamu ya? Support, asalkan sekolahnya ya belajar belajar Boleh kamu tuh akademik. punya wawasan di aktivitas di luar akademik, yang penting akademik tetap nomor satu ya? Iya, aku udah cerita. Waktu itu mama aku tuh sempet kayak ngancam aku Oh, iya? nggak boleh ikut MUN Karena lagi. apa tuh? Apa karena nilainya menurun atau gimana? Tapi pernah nggak ngalamin nilai menurun? Bisa lagi. Thank God, belum. Jangan sampai. Kalau belum tuh berarti jangan sampai. Jangan sampai. Cuman waktu itu aku sempet mau bolos gitu loh. Karena Jadi- capek atau gimana? kecapean. Aku tuh pulang tuh hari Minggu, terus besoknya aku ada tes susulan 2 mata pelajaran kan. Terus aku tuh nggak sempet belajar karena aku capek banget. Aku langsung tidur, bangun-bangun ya ampun udah pagi gitu kan. Terus aku bilang ke mama, mau kayaknya mama sekolah deh. Capek ya? Iya capek, dimarahin. Dia bilang, kamu kalau misalnya nggak sekolah sekarang, kamu nggak boleh ikut MUN lagi. Udah nggak usah ikut lagi. Iya. Kami fokus sama akademik aja gitu. Terus aku bilang, ya udah aku bakal sekolah. Terus aku belajar kayak tesnya tuh kayak 30 menitan di Gojek. Karena aku udah buru-buru banget sekolah biar nggak telat kan. Dan ternyata nilainya bagus. Dan aku cuma Padahal lagi panik-panik. lagi panik-panik dan aku cuma belajar kayak 30 menit doang. Dan aku like, oh oke, ternyata bisa juga. Sejauh ini ya, selama kamu berkarir ini, kan kamu juga masih sekolah SMA ya. Pernah nggak kamu kayak merasakan malas gitu, terus kayak pengen stop dulu, atau kamu terus tetap semangat gitu? Tetap semangat dong. Tetap semangat ya. Biasanya kan ada juga yang kayak lagi di masa-masa yang kayak males gitu, akhirnya kayak udahan dulu gitu, kayak moodnya tuh kadang turun kadang naik, itu bisa pengaruh juga kan sebenarnya. Ada juga yang kayak gitu. Bisa, mungkin di saat-saat burnout aja sih. Tapi kayaknya Tapi pernah kayak gitu, maksudnya kayak lagi udah bener-bener capek banget, males gitu, terus kayak udah stop dulu gitu. nggak signifikan sih, karena paling perasaan kayak gitu tuh cuma kayak seminggu doang. Habis itu langsung kayak bosen, aku pengen aktivitas lagi. Karena udah terbiasa Iya, aktivitas ya. iya, karena aku suka tantangan kayak tadi Benar, aku bilang benar. tadi. Go terus. Nah Wina, pertanyaannya udah habis. Kira-kira kamu punya pesan nggak untuk teman-teman semuanya Kalau misalnya tentang apa aja? Atau Tentang tadi apa kan aja? ya apa aja? buat yang masih muda-muda, just chase your dreams. Hmm. Kayak coba semua hal.
if you think that you want to get into music, do it. Kalau misalnya mau jadi diplomat, mau coba M1, do it, karena nanti pengalaman itu kayak berharga banget. Semangat. Semoga teman-teman banyak yang terinspirasi sama kamu ya Ina. Thank you udah datang ke Next Edge Power. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Dadah. Dadah.